Trik untuk diskon. Kalau biasanya kalian itu kan ya udah 40% dikali 200 berapa, terus dikurangi gitu ya. Nah, itu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK 2021. Nah, di sini saya berikan soalnya itu campuran ya. Jadi materinya campuran. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke nomor 1. Nah, di sini materi tentang diskon ya. Coba lihat. Sebuah label harga baju tertera harganya itu 200.000 dan diskon itu 40%. Jika saat pembayaran seorang pembeli mendapatkan diskon yang kedua yaitu sebesar 30% dan harus membayar A, manakah hubungan tersebut yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini untuk P-nya itu adalah 80.000 dan Q-nya adalah A. Nah, berarti di sini kita cari A dulu dong. Gimana nih caranya? Nah, di sini itu ada diskonnya 2 kali ya. Jadi kalau diskon 2 kali bisa nggak? Oh, ini totalnya diskonnya jadi 70%. Jadi, total diskonnya 70%. Gede banget ya. Nah, salah ya. Jadi biasanya ini tuh S3 marketing sih kalau di mall-mall gitu kan ada diskon 40% plus 50% misalnya. Nah, itu tuh bukan jadi 90%. Jadi itu tuh ya diskon satu-satu gitu. Nah, di sini saya akan berikan trik ya. Trik untuk diskon. Kalau biasanya kalian itu kan ya udah 40% dikali 200 berapa, terus dikurangi gitu ya. Nah, itu lama. Nah, cara cepatnya gini. Kalau dia kan harganya 200.000 ya, 200.000. Diskonnya itu adalah 40%. Artinya dia itu bayarnya berarti 60% gitu aja. 100 dikurangi 40. Jadi artinya bayarnya 60%. Berarti 60% dari 200 berapa? Ayo. Berarti kan ini kan per 100 nih, coret. Berarti 6 kali 2 itu adalah 12. Berarti 120.000. Nah, ini untuk diskon yang pertama. Nah, diskon yang kedua berapa? 30%. Nah, artinya dia itu harus bayar berapa sih? Pinter ya, 70%. Gitu aja. 70 dari 120. Nah, berarti nih nolnya coret ya di persen kan coret 2. 7 dikali 12 itu 84.000. Nah, berarti si A itu adalah 84.000. Sedangkan P-nya adalah 80.000. Otomatis jawabannya adalah P lebih kecil daripada Q. Gitu ya, paham ya? Berarti yang mana? P lebih kecil, yang B ya. Q-nya lebih gede. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, ini untuk soal pernyataan ya. If X lebih dari Y, nilai dari ini berapa sih gitu kan. Dia itu nanyanya gitu aja sih. Jika X-nya lebih dari Y, maka nilai dari ini berapa. Nah, di sini ada pernyataan ya. Pernyataan pertama X tambah Y sama dengan 4. X minus Y sama dengan 8. Nah, pernyataan-pernyataan ini apakah membantu untuk menjawab ini? Enggak gitu. Kalau misal pernyataan pertama membantu, berarti jawabannya A. Pernyataan satu aja cukup, tetapi pernyataan dua tidak cukup. Misalnya pernyataan duanya nggak cukup gitu ya. Nah, oke, caranya gini. Kita sederhanakan dulu yang ditanya. Dia itu kan X kuadrat minus 2XY ditambah Y kuadrat per X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kita tahu semua. Kalau ada X kuadrat minus 2XY ditambah Y kuadrat itu bentuk apa? Ayo, ada yang bisa? Pinter ya. X minus Y kuadrat. Kenapa? Coba aja buktiin. Buktinya X minus Y dikuadratkan. Itu artinya X kuadrat. 2 kali min Y sama min X ya. X berarti min 2XY ditambah Y kuadrat. Gitu kan. Sama nggak? Sama. Tinggal yang bawahnya. Bentuk ini apa? Tinggal yang bawahnya nih. X kuadrat min Y kuadrat. Udah tahu semua ya. Di video sebelumnya saya udah berikan X tambah Y. X minus Y gitu. Berarti ini tuh kan berapa nih? X min Y-nya bisa 2 kali kan? X min Y
terus X min Y. Nah, terus di bawahnya X plus Y, terus X min Y. Boleh dicoret? Boleh dong. Nah, berarti sebenarnya yang ditanyakan itu adalah X minus Y sama X plus Y. Kita coba nih pernyataan pertama. X plus Y sama dengan 4. Berarti X plus Y 4. Berarti kalau pernyataan pertama kita masukkan, berarti dapat X minus Y per 4. Nah, ini udah menjawab belum? Belum ya. Berarti belum menjawab karena dia minta nilai. Kalau dia nilai harus berbentuk angka gitu ya. Berarti ini belum menjawab. Coba pernyataan 2 aja. Pernyataan 2, oke, X min Y-nya sama dengan 8. Berarti tuliskan ini X min-nya 8 per X plus Y. Nah, ini juga kan belum menjawab. Karena enggak berbentuk nilai, salah gitu kan. Belum cukup untuk menjawab. Nah, kalau pernyataan 1 belum menjawab, pernyataan 2 belum menjawab, coba kita gabung gitu kan. Nah, gabung keduanya, bisa nggak nih? Ya udah, kalau gabung X plus Y-nya berarti 4 kan? Sama X min-nya 8, berarti 8 per 4. Berapa tuh? 2. Nah, berarti kalau dia digabung, dia bisa menjawab nilai dari yang ditanyakan. Berarti ini jawabannya 2 kan? Nah, berarti otomatis jawabannya adalah C. Baik pernyataan 1 sama pernyataan 2 dikerjakan bersama-sama itu cukup untuk menjawab gitu ya artinya. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi deh, biar lebih paham ya. Misalkan XY menyatakan koordinat titik P pada bidang XY. Apakah P terletak di kuadran 2? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini sama ya. Yang ditanyakan itu apakah P terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu di mana sih? Di sini ya. Nah, pada bidang min XY, maksudnya ini bidang XY itu bidang kartesius. Nah, gitu ya. Lihat pernyataan pertama dengan 2X tambah Y kurang dari 6, apakah dia menjawab P terletak di kuadran 2? Tidak ya, ini tidak menjawab. Kenapa? Karena dia ya masih dalam bentuk apa nih? Berarti masih dalam bentuk persamaan ya. Kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Berarti dia belum menjawab. Nah, coba pernyataan yang kedua. Yang kedua aja coba. X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah minus 4. Nah, kalau X-nya minus 4, berarti taruhlah di sini ya, minus 4. Nah, apakah dia menjawab? Si P-nya ada di kuadran 2? Tidak ya, tidak bisa menjawab karena kita nggak tahu Y-nya berapa. Karena kalau koordinat itu kan harus ada XY. Ya nggak? Ada XY. Nah, berarti ini belum menjawab juga. Nah, coba digabung. Gabung ya, gabung. Nah, kalau digabung berarti dapat X-nya min 4. Masukin ke sini kan. Jadi 2 kali min 4 tambah Y kurang dari 6. Maka Y-nya kurang dari berapa? Ini aja minus 8 ya. Pindah, berarti 14. Nah, artinya si Y itu kan, oke, Y itu ada yang positif ya nilainya. Bisa juga Y itu negatif gitu kan. Nah, di sini kita lihat. Kalau Y-nya positif berarti si P ada di sini ya. Taruhlah di sini. Berarti di kuadran 2. Tapi kalau Y-nya negatif, berarti kan Y negatif di sini ya. Berarti di sini. Berarti di sini P. Nah, apakah kalau digabung menjawab? Menjawab ya, karena dia itu kan soalnya apakah P terletak di kuadran 2? Ya, dia pertanyaannya berarti antara ya atau tidak aja gitu kan. Kalau Y-nya positif, ya dia di kuadran 2 gitu kan. Tapi kalau Y-nya negatif, berarti dia di kuadran 3. Jawabannya tidak. Jadi si P itu tidak di kuadran 2. Tapi dia tetap menjawab gitu, paham nggak? Walaupun ada 2 jawaban, dia tetap menjawab. Kalau misalnya Y-nya positif berarti iya jawabannya di kuadran 2. Kalau Y-nya negatif tidak, jawabannya bukan di kuadran 2. Gitu ya, berarti jawabannya yang C lagi. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. 1 pernyataan saja tidak cukup. Gitu ya. Oke, semoga paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis ya di kolom komentar. Lanjut ya nomor 4. 5 tahun yang lalu, usia 2 orang bersaudara adalah 24 tahun. Sedangkan 3 tahun yang akan datang
2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12. Pada saat ini usia yang tua berapa? Nah, untuk soal usia ini kita harus definisikan dulu. Misalnya A itu adalah usia tua ya, yang tua sekarang. Jadi harus ada kata sekarang-sekarangnya ya. Dan yang B itu adalah usia muda sekarang. Jadi harus ada kata sekarangnya. Nah, kalau udah kita lihat 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 24 tahun. Berarti kalau misalnya saya tulis A ditambah B sama dengan 24, benar nggak? Coba. Salah ya. Kenapa? Karena dia itu A tambah B itu di usia sekarang. Kalau dijumlahkan 24. Karena dia mintanya apa? 5 tahun yang lalu. Berarti kurangi 5 aja si A-nya. Si B-nya juga kurangi 5 gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan jadi A tambah B berapa? Ini aja minus 10. Pindah ke sana berarti 34 gitu ya. Nah lanjut. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12. Berarti 2 kali usia yang tua itu A ya. 2 kali usia yang tua mana? 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda itu B, ditambah dengan 12 gitu ya. Kalau saya nulis kayak gini salah nggak? Salah ya, karena A itu kan sekarang, B itu kan sekarang gitu. Jadi kalau dia mintanya apa? 3 tahun yang lalu. Berarti A-nya kurangi 3, B-nya juga kurangi 3 gitu ya. Paham ya? Nah berarti si 2 kali A ya 2A, terus 2 kali min 3 berarti min 6 sama dengan 2B minus 6 tambah 12. Berarti ini berapa? 6-nya coret ya. Berarti sisa kalau dibagi 2 semua, A minus B sama dengan, bagi 2 6 ya. Nah kita punya A plus B sama dengan 34 dan A minus B sama dengan 6. Karena yang ditanya itu adalah yang tua, berarti kita pertahankan yang A ya. Karena A tua. B biar hilang diapain? Dijumlahkan gitu kan, coret. A tambah A 2A sama dengan 34 tambah 6 40. Jadi A-nya adalah 20 tahun. Jawabannya adalah D gitu ya teman-teman. Semoga paham ya. Lanjut deh, terakhir nih nomor 5. Nah ini perbandingan berbalik nilai ya. Dibutuhkan 6 orang dalam 6 hari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berapa hari pekerjaan tersebut selesai jika dikerjakan 2 orang? Nah ini kenapa berbalik nilai? Karena ada yang misal yang satu itu naik, tapi yang lainnya itu turun, itu berbalik nilai gitu ya. Nah coba kita kerjakan aja. Di sini ada orang, terus ada hari kan. Gitu aja ngerjainnya. 6 orang itu adalah 6 hari. Berarti berapa hari pekerjaan tersebut? Berarti X oleh 2 orang gitu. Nah, kalau dia perbandingan berbalik nilai, kita kasih per. Tapi ini nanti dibalik gitu. Jadi 6 per 2 sama dengan ini dibalik ya. Dibalik karena dia berbalik nilai. Berarti X per 6. Jadi X-nya berapa? 6 kali 6 per 2. Berapa tuh? Ayo. 6 coret dapat 3. 18. Berarti 18 orang ya. 18 hari gitu kan. Udah gitu. Oke ya, deal ya. Nah oke teman-teman, udah dulu ya 5 soal dulu aja. Nah silahkan nih kerjakan dulu soal nomor 6 ini, silahkan kerjakan, nanti tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.